Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Temanku Indigo, yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Abstrakin. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Di cerita kali ini aku bakal nyeritain teman SMK ku yang indigo. Dina, nama samaran, teman dekatku di bangku SMA beberapa tahun yang lalu. Awal mula kami bertemu di kelas 11 kala itu. Kulihat bangku sudah penuh, dan dari sini awal kita kenal. Dia sedang duduk di meja urutan nomor 2 dari belakang. Oh iya, di sekolahku tiap naik kelas, kita diacak lagi. Jadi ganti-ganti deh temannya. Dari situ hari-hari aku lewati dengan Dina. Kemana-mana kita selalu berdua. Dari awal kenal dia, aku gak ngerasa ada apa-apa sih. Hanya saja dia sedikit pendiam. Anaknya polos, tapi cerdas. Bahkan tiap ulangan aku nyontek dia. Hingga 3 bulan kenal dia, aku ngerasa ada yang aneh. Tiap pelajaran dia sering bergumam sendiri. Ketika aku tanya, dia hanya menjawab, lagi nyanyi. Tapi aku yakin dia ngomong sendiri. Tiap istirahat dia sering gitu muterin kelas, terus tiba-tiba duduk di pojokan sambil senyum-senyum sendiri. Merinding. Awalnya aku kira dia gila. Ya Allah, jahat banget aku. Aku masih inget banget pelajaran matematika. Gurunya galak, garing pula. Tiap pelajaran dia, duduk kita semua diacak. Kala itu aku dan Dina dapat tempat duduk nomor 2 dari depan meja guru. Tiba-tiba dia lambaian tangan sambil natap pintu. Lambaian tangannya cuma sampai dada, jadi cuma aku yang lihat. Refleks aku lihat ke arah pintu. Gila, gak ada siapa-siapa. Kamu dada sama siapa sih, Din? Tanyaku heran. Itu Mbak, tas pink, jawab Dina dengan tersenyum. Mana sih? Orang gak ada siapa-siapa, jawabku sedikit ngebentak. Dina cuma tersenyum melihatku kesal. Tiap hari Dina keliling kelas, lalu duduk di pojokan, sambil ketawa-tawa sendiri. Lama-lama aku gila juga ngikut dia, gumamku. Sebenarnya ilfil sama tingkah dia, tapi aku juga kasihan. Dia dijauhi gitu sama orang-orang dan dibilang aneh. Din, ke kantin yuk, anterin beli minum, ajakku sambil tarik tangan Dina. Sakit Sal, jawabnya meringis kesakitan, tapi ngikut aja. Nah, posisi kelas kita di bawah, jadi sekolahku nggak tingkat, cuman bangunannya berundak. Gimana ya jelasinnya? Kayak sawah gitu, entah apa namanya, bingung jelasinnya. Nah, kelas kita berlorong-lorong gitu, kayak rumah sakit. Kalau mau ke kantin harus naikin banyak tangga, karena kantin di atas. Nah, tiap naik ke kantin itu harus lewatin perpus, dan di depan perpus itu ada pohon beringin. Tiba-tiba, pas lewat situ, si Dina membungkuk sambil ucap, "Amit nggih, Kaget dong aku. Kenapa sih, Din? Siapa yang kamu sapa? Tanyaku heran. Nenek yang nunggu pohon beringin, sambil nyengir-nyengir. Aku langsung merinding. Setelah beli minum, kita langsung balik ke kelas. Dan tiba-tiba, si Dina ketawa-tawa lagi. Din, kamu ngapain sih? Bentakku. Sumpah, greget banget sama dia. Kamu tahu nggak? Ada yang naksir sama Angga? Jawab dia. Angga temen sekelasku. Siapa emang yang naksir? Tanyaku penasaran. Mbak Tasping, sambil tangannya menunjuk ke jendela. Oh alah, Mbak Tasping lagi. Siapa sih dia? Orang gak ada siapa-siapa. Jawabku agak kesal. Mbak Tasping itu cewek yang dibunuh cowoknya, dan dia mutilasi dalam tasping.
yang dibuang di belakang gerbang sekolah. Glek, kaget. Berasa jantungku berhenti. Jadi beberapa tahun yang lalu waktu aku duduk di bangku SD, kalau nggak salah kelas 5, ada berita yang cukup menggembarkan kala itu. Penemuan mayat termutilasi dalam tasping di belakang gerbang sekolahku ini. Dan rumor katanya yang bunuh pacarnya. Di sekolahku ini emang lumayan angker. Bahkan orang yang bisa lihat atau indigo bilang kalau gedung paling belakang sekolahku ini gerbang masuk kerajaan demit. Dan kata si Dina ini, Mbak Tasping itu sering keliaran dari kelas ke kelas. Dan paling sering ke kelasku. Karena Mbak Tasping naksir Angga. Awalnya ini semua gak bisa diterima oleh nalarku. Tapi setelah beberapa kali si Dina berusaha nunjukin kalau mereka semua ada, aku jadi percaya. Dan aku yang aslinya penakut jadi tambah penakut. Beberapa hari kemudian Dina tidak masuk sekolah. Cemaslah aku yang sebangku dan kemana-mana sama dia. Kala itu masih pakai BB, belum ada BBM di Android. Aku nge-BM dia. "Wedin, kok kamu gak masuk sih?" Sampai jam pelajaran pertama dia belum balas. Tambah khawatirlah aku. Karena si Dina gak pernah izin, makanya aku sekhawatir ini. Pernah dia masuk angin, tetap aja masuk gak izin. Kalau aku mah pilek aja izin. Mager soalnya, pengen rebahan. Di jam apel terakhir, BB ku berbunyi. Wah, si Dina bales. "Aku sakit, Cok." Batinku, sakit apa nih anak? Tumben-tumbenan sampai gak masuk. "Sakit apa, Des? Kok sampai izin? Lebay kamu sekarang, ketularan virus malasku ya." Sampai malam aku tunggu balasan dia. Masih aja gak bales. Akhirnya aku BM lagi dia. "Cok, masih hidup kan?" "Maaf ya, bercanda. Aku sama dia emang suka kelewatan batas. Tapi aku sama dia gak pernah seriusan berantem gitu." Sambil belajar ku tunggu dia bales. Dan sampai aku ketiduran. Esok pagi di kelas ku cari-cari dia belum berangkat. Tumben, biasanya dia paling awal masuk. HP aku bergetar dan pesan dari dia. "Cok, keluarga aku lagi diserang. Aku libur mungkin sampai lusa. Jangan khawatir, keluarga aku kuat kok. Aku percaya Tuhan berkati dan lindungi keluarga aku." Dina ini non-muslim. Tambah khawatirlah aku. Tapi apa daya yang bisa aku lakuin? Diserang? Emang diserang apaan? Di sini aku masih belum mengerti. Ya udah, karena Dina juga nggak ngasih tahu. Mungkin lusa dia cerita semuanya. Semoga saja keluarganya baik-baik saja, pikirku. 3 hari setelah kabar Dina itu, dia belum berangkat juga. Dan dia sama sekali nggak ngeret atau balas pesan dari aku. Karena sudah hampir 1 minggu, Dina nggak sekolah. Kita teman sekelas mau jenguk dia. Tapi wali kelas kami tidak mengizinkan karena Dina ada keperluan dan gak bisa dijenguk. Sepertinya wali kelas kami sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Dina sampai beliau melarang kami ke sana. Hari-hari aku lewatin tanpa teman sebangku. Herannya tiap hari aku ngerasa kayak ada teman yang duduk di sebelahku. Padahal gak ada siapa-siapa di sana. Mungkin hanya halusinasi. Hari Selasa aku masuk kelas. Sudah melihat ada Dina di bangku kita. "Dina, alhamdulillah sudah sembuh." Sambil aku peluk dia. "Apaan sih? Ale deh, minggir," ucap Dina sambil dorong badanku ke belakang. "Udah buruan, kenapa 1 minggu kamu gak masuk?" desakku. Sumpah, penasaran banget. Jadi gini, aku ceritain pakai bahasaku. Papa si Dina ini kan pendeta. Dan beliau itu pendeta yang bisa menyembuhkan atau mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu manusia. Jadi ada salah satu jemaat gereja yang keluarganya dikirim gangguan-gangguan gitu. Dan itu udah nyerang anak mereka yang masih berusia 1,5 tahun. Mereka sudah mencoba pengobatan dimanapun, tetap gak bisa sembuh. Di sini Dina gak cerita gangguannya kayak gimana.
Cuman dia bilang gangguannya semacam disantet. Terus mereka minta bantuan Papa Dina tersebut. Sebut saja Om Alex. Sebenarnya Om Alex gak berani melakukan penyembuhan itu sendiri, karena energi santetnya cukup besar dan pasti bakal balik nyerang keluarga Om Alex. Nah, biasanya yang terkena imbasnya ya si Dina, karena kekuatan spiritual Om Alex turunnya ke Dina. Dina ini 2 bersaudara. Dia punya adik cewek 1, namanya Reta. Karena Om Alex ini kasihan sama keluarga itu, karena mereka juga jemaat di gerejanya. Akhirnya Om Alex mau bantu. Sebelum Om Alex pergi, dipesan sama istrinya dan Dina. Dina ini gak boleh keluar rumah sampai papanya pulang. Dina harus ngumpet di kolong meja makan sampai papanya pulang, kecuali buang air. Dina harus bantu doa tanpa henti selama proses pengusiran. Dina hanya menuruti perintah papanya. Itu semua hanya sebuah upaya supaya serangan itu gak kena keluarga Om Alex. Namun Om Alex sebenarnya tahu serangan itu akan tetap terkena keluarganya. Selepas sisa, Om Alex sudah sampai di rumah. Kata Dina, wajah papanya berubah, kelihatan pucat banget dan lemas. Tiba-tiba badan Dina panas. Ia merasakan sesuatu yang aneh ikut bersama dia di kamar. Kata Dina, dia ini merasakan panas sekali, tapi badannya dingin sekali. Wajahnya pucat dan bibir membiru. Tiba-tiba Om Alex lari ke dalam kamar Dina sambil mencari-cari sesuatu yang Dina sendiri nggak tahu Om Alex mencari apa. Om Alex yang terkejut melihat keadaan Dina langsung memanggil Tante Tanti, Mama Dina. Semalaman Dina dikompres dan diberikan obat juga oleh tante, hingga Dina bisa tertidur. Om Alex yang berprofesi sebagai manajer di suatu pabrik, izin juga hari itu karena ingin melindungi keluarganya. Kala itu selepas maghrib, ada sesuatu yang menabrak jendela kamar Dina. Om Alex dan Tante Tanti langsung lari ke dalam kamar Dina. Tante Tanti mencoba membuka jendela kamar dan darah menetes dari jendela itu. Om Alex langsung berlari keluar dan yang ditemukannya burung gagak hitam yang mati berdarah-darah. Om Alex menyadari ada yang tidak beres dengan itu semua. Om Alex menelpon 2 temannya yang juga pendeta dan bisa mengusir roh-roh jahat tersebut. Sembari menunggu Dina di dalam kamar yang belum kunjung membaik juga, Om Alex memandang beberapa boneka kesayangan Dina sejak kecil, seperti ada sesuatu. Akhirnya kedua teman Om Alex datang, Om Franz dan Om Petra. Mereka melakukan sembahyang dengan membaca doa-doa. Om Alex mengambil boneka-boneka kesayangan Dina. Mereka semua keluar dari rumah, begitu juga Dina. Dia dituntun dengan adik dan mamanya keluar rumah. Yang membuat Dina terkejut adalah boneka kesayangannya dibakar oleh papanya. Dina sedih dan menangis. Namun tiba-tiba Dina pingsan, tak sadarkan diri. 2 hari setelah itu dia baru sadar dan sembuh. Jadi makhluk-makhluk tersebut dikirim dan masuk di dalam boneka-boneka Dina. Lalu tukang santet tersebut juga mengirimkan serangan melalui burung gagak. Namun karena Om Alex sudah memagari rumahnya, burung tersebut mati sebelum masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, kemampuan Dina untuk melihat mereka dan berkomunikasi lebih tajam lagi. Setelah kejadian itu, hari-hari dilewati keluarga Dina dengan semakin dekat dengan Tuhan. Dina masih tetap sama sering tertawa sendiri, lambe-lambe tangan sendiri. Dan yang paling konyol, hari itu adalah hari Senin. Tiap hari Senin seperti biasa, upacara bendera. Kala itu aku dan Dina selalu baris depan sendiri, karena kita termasuk siswa yang kecil. Kita semua fokus upacara, dan saat itu pengibaran bendera merah putih. Kita semua hormat lah pastinya. Lagi asik hormat dan dengerin lagu Indonesia Raya. Nah, si Dina malah ketawa keras banget. Sambil diliatin anak-anak kelas lain. Selesai upacara marah lah aku sama dia, malu-maluin.
Malu aku punya teman kayak kamu, ucapku kesal. Hehe, lucu kok, jawab dia sambil masih ketawa. Apanya yang lucu? Bendera berkibar kok lucu? Sumpah, gemes deh sama tingkah dia. Kamu gak lihat sih, tadi anak-anak kecil lagi lari-lari. Lihat bendera merah putih dia berhenti, terus hormat. Lari lagi, sambil masih cengengesan. Lucunya di mana coba? Tanyaku heran. Ya lucu aja, setan bisa hormat ke bendera merah putih. Yakin deh, semenjak aku kenal dia, serasa aku gila. Karena aku gak tahu apa yang dia lihat. Tapi yakin deh, aku nyaman banget sama si Dina. Lucu juga waktu aku mau dijailin sama hantu anak kecil. Si Dina ngomel ke hantu itu. Aku ngeri liatnya. Sebenarnya ada hantu beneran, apa dia itu gila? Sampai sekarang kita masih berteman baik, walau terpisah jarak. Sekarang dia bersekolah di Bandung, dan aku tetap masih di kotaku tercinta. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.